Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pemuli, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pemuli, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara desiminasi. Salawat serta salam marilah kita selalu senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, pada hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga penutup. Untuk itu marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipaparkan yaitu tentang desiminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Rostuti. Kepada Ibu Rostuti dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Mulyawan selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bustadudin SPD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kemuning, Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Kemuning yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan desiminasi penyebaran pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan hari ini. Pertama, saya akan membacakan tujuan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini itu merupakan salah satu kegiatan yang merupakan tugas dari aksi nyata saya dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi sampai saat ini saya sudah menyelesaikan modul 1, yang dimana modul 1 itu terdiri dari 4 modul, mulai dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, yang akan saya sampaikan, yang akan saya sebarkan pemahamannya ini adalah modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya diharuskan melakukan kegiatan pengibasan kepada Bapak Ibu tentang apa saja yang sudah saya pelajari, yakni tentang budaya positif tadi. Selain itu juga tentang pemahaman, tentang pengalaman selama saya menerapkan budaya positif tersebut. Baiklah, saya ucapkan selamat datang pada
para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, berikut adalah konsep utama modul budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pastinya Bapak Ibu mungkin sudah mengenal konsep-konsep yang sudah saya bacakan tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya mau menggurui, bukan saya berarti saya mau mengajari, ataupun bukan berarti saya punya ilmu yang banyak, bukan. Tapi saya berdiri di sini untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi dan belajar bersama. Nah, langsung saja kita ke ulasan yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Pastinya Bapak Ibu sudah hafal sekali lah apa itu arti disiplin ya. Apa arti disiplin itu Bapak Ibu? Tepat waktu. Tepat waktu. Nah, betul sekali Bu Rosi. Tepat waktu itu adalah salah satu dari cerminan disiplin. Jadi disiplin itu apa Bapak Ibu? Apa coba Bapak Ibu, disiplin itu apa? Jadi kita pasti kepada anak-anak sering mengatakan, ayo anak-anak kalian harus disiplin, masuk kelas, datang tepat waktu, mengikuti aturan. Jadi ya betul sekali. Jadi disiplin itu merupakan aturan, ya. Jadi memang dalam budaya kita, makna dari disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan yang ada aturan, kita pasti akan patuh terhadap aturan tersebut. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kok bisa tidak nyaman? Karena biasanya dengan kita mengikuti aturan, kita merasa terpaksa. Betul tidak Bapak Ibu? Walaupun sebetulnya, saya nggak bisa datang pagi nih, tapi saya harus pagi. Jadi kita melaksanakan datang tepat waktu itu terpaksa. Bisa ditambahkan taat patuh gitu ya? Iya betul Pak, taat patuh, disiplin. Iya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai pendidik jangan sampai mengajarkan anak-anak kita disiplin itu atas dasar motivasi ekstrinsik. Ya tadi itu dengan adanya aturan, anak-anak itu melaksanakannya secara terpaksa karena memang ada aturan. Nah itu merupakan faktor ekstrinsik. Sedangkan faktor intrinsiknya itu adalah ketika anak melaksanakan kedisiplinan dengan secara sadar, menyadari diri sendiri bahwa oh iya saya datang pagi, itu bukan karena terpaksa, karena memang saya harus datang pagi. Karena datang pagi itu banyak sekali nilai kebajikan yang akan didapatkan oleh siswa itu sendiri. Itu adalah faktor intrinsik. Nah itu yang kita harapkan sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ke disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Seperti tadi peraturan. Kalau misalkan kita ataupun anak-anak melaksanakan disiplin itu karena aturan, itu pastinya ada faktor lain, misalkan takut dihukum oleh gurunya, kita sebagai guru takut ditegur oleh bapak kepala sekolah ya Bapak ya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan kedisiplinan itu berdasarkan faktor ekstrinsik tadi.
Kita harus melaksanakan disiplin itu harus berdasarkan faktor intrinsik, berdasarkan kesadaran dari diri sendiri. Iya, betul sekali. Selanjutnya, yang kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Jadi pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, apalagi kita sekarang di sekolah kita, kecuali kelas 3 dan kelas 6 itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk mengajar anak-anak secara berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bu Hayara mungkin bisa jawab? Ya, terima kasih. Menurut saya pembelajaran diferensiasi ialah pembelajaran di mana siswa harus ada penyeleksian terlebih dahulu, ya, dari mulai minat, bakat, dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Hayara. Iya, betul sekali. Jadi kita itu sebagai guru ketika mengajar, bukan kita mengajar itu anak harus nurut dengan kita, anak itu harus patuh dengan kita itu, pokoknya sesuai keinginan kita, begitu ya. Kamu harus baca semua, kamu harus nulis semua. Tidak, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengikuti minat bakat siswa, potensi siswa. Jadi kebutuhan siswa, kesemuanya tadi yang saya sebutkan itu harus terpenuhi. Iya, keluasan kepada siswa. Misalkan kan setiap anak karakternya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang sukanya baca, ada yang sukanya ngomong aja, ada yang sukanya nggak mau diem gitu, lari-lari segala macam, gitu ya. Jadi kita harus mengikuti gaya belajar anak. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Boleh kita nyanyi sama-sama yuk biar tidak ngantuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Apa saja kira-kira kebutuhan dasar kita? Untuk bertahan hidup pasti kita memiliki kebutuhan dasar. Butuh makan, betul sekali Bu Novi. Butuh minum, butuh apa yang kita pakai nih? Sandang, tangannya, papanya, gitu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu untuk apa? Untuk bertahan hidup yang pertama. Kita makan pastinya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita pasti menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ternyata rasa kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar. Coba kalau misalnya kita sama suami tidak disayang, bagaimana Bapak Ibu? Sedih. Kita ngajarnya sedih, mikirin suami, marah-marah gitu ya. Jadi sayang dan rasa diterima itu sangat penting sekali, itu merupakan kebutuhan dasar manusia, termasuk juga murid kita. Jadi anak-anak itu pasti memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian juga penguasaan. Jadi misalkan begini Bapak Ibu ya, misalkan anak tersebut suka mengambil makanan di kelasnya. Akhirnya yang suka diambil makanannya itu lapor kepada Bapak Ibu gurunya, nangis, Pak Ibu, saya makannya diambil setiap hari sama teman saya, Aldo misalkan. Apakah kita langsung marahi Aldo? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Ditanya dulu, iya betul sekali ditanya. Misalkan dicari tahu dulu latar belakangnya. Iya betul sekali Bapak Ibu, dicari tahu dulu latar belakangnya. Kalau memang misalkan dia alasannya itu karena memang di rumahnya tidak dikasih makan sama orang tuanya, atau mungkin tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ibu, tidak ada yang memperhatikan makanannya, sehingga ketika dia sekolah dia suka mengambil makanan temannya. Apakah kita langsung menghukumnya? Kan tidak. Malah nanti si Aldo tersebut akan mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu guru semua. Ya, kita merasa kasihan. Oh memang Aldo ini di rumahnya tidak ada yang ngasih makan, tidak ada yang memperhatikan makanannya. Apakah ketika berangkat sekolah sudah sarapan apa belum? Gitu. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang. Jadi misalnya tadi itu Aldo kenapa suka mengambil makanan? Dia memang kurang kasih sayang karena memang tidak memiliki orang tua. Dia membutuhkan perhatian dari gurunya. Nah, berarti dia membutuhkan rasa kasih sayang. Dia suka nakal mengambil makanan temannya itu karena ingin dilihat oleh gurunya, pengen diperhatikan oleh gurunya, begitu. Kemudian bisa juga Aldo mengambil makanan itu karena penguasaan. Apa itu penguasaan? Jadi dia merasa kalau mengambil makanan itu saya merasa jagoan. Teman saya ketika diambil makanannya menjadi takut kepada saya. Nah, jadi dia membutuhkan penguasaan tadi. Kemudian kebebasan. Dia merasa, saya bebas, mau ngelakuin apa saja. Saya ambil makanan aja bebas, gak ada yang marahin, misalkan gitu ya. Kemudian juga, kenapa Aldo ngambil makanan temennya? Ya senang aja Bu. Saya senang lihat dia nangis. Saya senang lihat dia kejar gitu ya. Nyari-nyari makanannya, bingung, dia senang. Iya. Nah, yang pastinya yang untuk bertahan hidup kelima kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Nah, kita sebagai guru kepada murid itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya harus mengarahkan supaya anak tersebut tidak berbuat yang tidak baik. Kemudian dari kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar tadi itu merupakan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri dari seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik tadi yang sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, tujuan ketika seorang berperilaku mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contohnya adalah murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Dan yang ketiga, tujuan dari seorang berperilaku itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi seseorang melakukan berperilaku itu tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Ada faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik.
Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dari disiplin itu ada identitas gagalnya. Yang pertama, hukuman. Jadi dari disiplin itu biasanya kita akan menghukum. Biasanya kita itu ketika anak tidak disiplin, termasuk saya sendiri lah, kita hukum anak suruh lari lapangan. Nah, sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi ketika kita menghukum anak itu ada rasa sakit yang diterima oleh anak. Dia merasa capek ketika disuruh berlari, ketika dimarahi akan merasa sakit hati. Kemudian dari hukuman juga menciptakan rasa tidak nyaman kepada siswa itu. Kalau udah dimarahin kan pastinya ketemu lagi sama bu gurunya tidak nyaman gitu ya, ketika berpapasan sama guru gak nyaman gitu. Kemudian murid menjadi takut. Ketika sudah dimarahi, murid pastinya tidak mau ketemu lagi sama guru, tidak maulah nyapa sama bu guru atau bapak guru karena takut. Kemudian hukuman juga bersifat memaksa. Ya mau tidak mau, orang namanya dihukum suruh lari, sebetulnya tidak mau, hati saya ini capek, tapi karena mau dihukum, kita paksa saya lari. Anak-anak. Kemudian dengan adanya hukuman, murid juga menyembunyikan kesalahan. Bagaimana tuh Bapak Ibu? Dengan adanya hukuman, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena memang takut dihukum, ketika dia bersalah, mending dia tidak bilang. Misalkan nyolong uang gitu kan ya. Ketika ketahuan nih ada yang merasa kehilangan uang, adalah diam aja, disembunyikan aja gitu ya, diam aja, jangan ngomong, tidak ngaku karena takut dihukum. Kemudian dampak dari hukum juga murid menjadi rendah diri. Pastinya dia akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, apalagi kalau dihukumnya atau dimarahinya di depan teman-temannya. Pastinya dia akan merasa malu dan merasa rendah diri. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini juga ternyata ya, yang saya lakukan di kelas itu biasanya memang ketika anak bisa mengerjakan soal, dikasih hadiah permen, begitu ya Bapak Ibu ya, dikasih tepuk tangan, dikasih pujian, itu kita sering pasti lakukan, betul tidak Bapak Ibu? Iya, kasih tepuk wow, ya, kasih tepuk salut, salut gitu ya, salut. Nah ternyata saya juga baru tahu Bapak Ibu, dari penghargaan atas kedisiplinan siswa itu juga merupakan hal yang tidak baik ternyata, karena itu merupakan hal yang tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Bagaimana merusak hubungannya? Kok bisa dari penghargaan merusak hubungan? Jelas ya, ada teman-teman yang tidak mendapat penghargaan. Nah, ketika ada teman yang tidak mendapatkan penghargaan, pasti akan merasa iri. Ih, dapat penghargaan. Ada rasa iri pasti dari teman-teman yang lain ketika tidak mendapatkan penghargaan. Betul sekali Pak. Jadi dari hal itu, dari rasa iri tersebut dapat merusak hubungan antar teman-teman. Kemudian juga mematikan kreativitas. Jadi apa-apa yang dia lakukan, dia mau berbicara di depan, dia mau menjawab pertanyaan guru, itu dia kreativitasnya bukan lagi berdasarkan keinginan dia sendiri, tapi ingin mendapatkan penghargaan tadi, entah hadiah, entah itu ujian ya Bapak Ibu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi ternyata menghukum dengan sistem ranking itu merupakan penghargaan. Ranking itu kan suatu penghargaan ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu ranking ditiadakan. Karena dengan adanya ranking itu merupakan penghukum juga. Penghukum bagi teman-teman yang tidak mendapatkan ranking, padahal setiap manusia, setiap siswa itu pribadinya memiliki kelebihan, memiliki minat,
potensi bakat masing-masing. Belum tentu siswa yang pintar di akademik dia pintar dalam public speaking, dia pintar dalam olahraga. Zaman sekarang kita bisa public speaking juga bisa menghasilkan uang ya Bapak Ibu. Iya. Ketika jadi atlet sepak bola, pemain sepak bola, gajinya besar sekali itu, miliaran bahkan. Jadi kita jangan menjudge bahwa yang namanya anak pintar itu yang nilai akademiknya tinggi, tidak. Jadi pokoknya setiap anak itu memiliki bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Nah, kita guru itu sifatnya menuntun apa yang sudah ada pada diri anak masing-masing. Tugas kita adalah mengembangkan minatnya, bakatnya, dan potensinya. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukan dipukul rata anak yang pintar itu yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang akademiknya tinggi. Tidak. Kemudian dari penghargaan juga berdampak merampas hak menghargai dirinya. Bagaimana tuh Bapak Ibu? Dia berprestasi itu bukan karena dirinya sendiri, bukan atas kesadaran diri sendiri, karena faktor lain, yaitu untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Nah, ini lebih baik dari tadi hukuman sama penghargaan. Konsekuensi itu seperti apa? Misalkan seseorang atau anak murid kita melakukan atau melanggar peraturan, dikasih konsekuensi biasanya. Misalnya apa konsekuensinya Bapak Ibu? Contohnya, ketika melanggar disuruh nulis 100 kali, disuruh nulis 2 lembar bolak-balik. Itu kan biasa konsekuensi ya. Nah, ini ada dampaknya juga. Memang dengan konsekuensi itu pastinya siswa akan merasa, saya nggak akan lagi deh melanggar aturan, karena pasti konsekuensinya suruh nulis banyak. Ini beda tipis sebetulnya sama hukuman, tapi sifatnya mungkin mendidik. Tapi dampaknya adalah dari konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Jadi anak-anak meyakini bahwa saya harus disiplin itu jangka pendek, tidak jangka panjang, karena bukan berasal dari kesadaran diri sendiri. Kemudian dari konsekuensi juga perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus memonitor kegiatan kedisiplinan siswa. Kita harus betul-betul pantau. Tapi kalau misalnya udah sadar sendiri dia mau melakukan disiplin, itu pastinya kita tidak perlu memantau lagi. Kemudian murid menghormati peraturan. Iya betul, dari konsekuensi itu murid pasti akan menghormati peraturan. Karena ya tadi takut suruh nulis yang banyak. Kemudian juga siswa akan kehilangan waktu untuk menemukan kesalahan. Jadi bukan karena dia sadar akan kesalahannya dia berdisiplin, tapi karena konsekuensi. Yang terakhir, restitusi. Nah, bukan restitusi ya. Mirip sekali dengan nama saya pribadi nih. Nama saya Rostuti, di sini ada restitusi. Restitusi, dengan adanya kegiatan restitusi, murid akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian, murid juga akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dengan adanya kegiatan restitusi, murid itu akan menyadari kesalahannya dan akan melaksanakan kedisiplinan itu berdasarkan kesadaran diri sendiri, dan itu akan merupakan anak sudah sadar semua akan nilai kebajikan dan disiplin, dia akan tetap seterusnya melakukan kedisiplinan tersebut. Kemudian dari restitusi juga murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi memang dia yang mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Mereka melaksanakan kedisiplinan karena saya yang ingin mengontrol
diri saya sendiri untuk melaksanakan kedisiplinan atas kesadaran diri sendiri. Jadi bukan kontrol dari orang lain karena hukuman, karena konsekuensi, atau karena penghargaan. Kemudian dari restitusi juga murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Langsung aja saya menjelaskan restitusi dulu. Ini apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita sebagai guru melaksanakan kegiatan restitusi adalah dengan menciptakan kondisi murid untuk menanyakan kenapa dia berbuat salah, apa alasannya. Kemudian kita membimbing anak tersebut untuk mencari solusinya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak yang mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan sendiri juga. Nah, itu adalah kegiatan restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bagaimana sih? Jadi pertama, ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dengan kegiatan restitusi bukan karena ingin menebus kesalahan, tapi mereka karena mencari solusinya, merasa iya saya salah, saya menyadari kesalahannya, dia belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian dari kegiatan restitusi juga memperbaiki hubungan dengan guru, dengan temannya. Misalkan ketika kita sebagai guru menghukum anak, hubungannya akan tidak baik. Kemudian antar temannya juga tidak baik. Nah, tapi dengan kegiatan restitusi, dengan anak menyadari kesalahan, kita membimbing anak untuk mencari solusi atas kesalahan tersebut, murid merasa dibantu oleh kita untuk sadar, untuk mencarikan solusi supaya mereka tidak melaksanakan kembali kesalahannya. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ditawarkan, bukan dipaksa. Coba misalkan begini, nak, kamu tadi datangnya siang, besok mau datang siang lagi tidak? Tidak, Bu. Kan pasti gitu anak jawabnya. Bukan bahasanya begini, kamu datangnya kesiangan, besok awas ya, jangan siang lagi. Itu kan paksaan gitu ya. Jadi tawaran bukan paksaan. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita sebagai guru menuntun anak untuk melihat ke dirinya sendiri nih, menilai dirinya sendiri. Ciri yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kayak tadi lah, misalkan si Aldo, kenapa kamu melaksanakan hal tersebut? Kenapa kamu mengambil makanan teman kamu? Ternyata si Aldo tadi tidak dikasih makan sama orang tuanya. Nah, kita sudah membantu anak tersebut mencari kebutuhan dasar yang menjadi dia melaksanakan tindakan tersebut. Selanjutnya ciri-cirinya restitusi itu adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter anak, bukan kita menindak anak, bukan kita menghukum anak atau mengasih penghargaan kepada anak, tapi kita menggali karakter anak tersebut. Bisanya nih solusinya seperti apa? Kita membimbing anak tersebut untuk mencari solusi. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tugasnya sebagai guru menguatkan anak bahwa, nah, kamu itu sudah menyadari kesalahan. Kata kamu tadi, iya saya salah, saya minta maaf, dan berjanji sendiri tidak akan mengulanginya lagi.
dan menguatkan pada anak bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Dan tadi kita juga membimbing anak untuk mencari solusi. Kita harus fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Pasti banyak sekali. Bahkan di kelas saya sendiri, ketika saya memberikan PR kepada anak-anak, nah ini PR-nya ya, cuma 5 padahal soalnya. Tapi ketika dikasih PR, besoknya anak-anak pada kemana? Banyak yang tidak masuk sekolah. Bagaimana dengan kelas Bapak Ibu? Sama tidak? Kalau dikasih PR? Sama ya? Ya itu. Jadi ketika dikasih PR, anak-anak kita tuh pada nggak masuk sekolah gitu ya. Nah, nih contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita melaksanakan hukuman terhadap siswa, guru itu pasti menghukum siswa tersebut. Misalkan hormat bendera selama 10 menit, itu hukuman ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Tindakan yang kita lakukan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, atau diganti waktunya, mengerjakannya besok, hari ini. Itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru itu bersikap tegas kalau dia melaksanakan konsekuensi, dan pastinya siswa menghormati peraturan karena tadi gurunya tegas. Kalau restitusi bagaimana? Misalnya guru menanyakan keyakinan kelasnya dan dirinya, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tadi itu ketika anak melanggar aturan, kita tanyakan. Kita kan pastinya sudah membuat keyakinan kelas di kelas yang sudah disepakati. Kita tanya kepada anak-anak. Nah, kamu tadi sudah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian kita membantu siswa menyelesaikan masalahnya itu. Ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas mengumpulkan tugas dengan tepat waktu Bu. Oh iya, kenapa? Karena saya semalam main game Bu, main FF sampai malam jadi lupa untuk mengerjakan PR. Itu yang kamu lakukan salah apa benar? Ya saya salah Bu. Nah kira-kira ketika kamu tidak mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu, apa yang akan terjadi dengan diri kamu sendiri? Ya Bu, nilainya pastinya akan lebih kecil dari teman-teman yang lain karena terlambat. Rugi tidak kamu kalau nilainya kecil? Iya Bu, rugi. Terus bagaimana solusinya? Ya Bu, saya tidak akan main FF lagi, main game lagi sampai malam. Saya akan berusaha melaksanakan tugas yang sudah diberikan sama ibu guru. Nah itu kan kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya, untuk mencarikan solusinya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan adanya kegiatan restitusi, kita kan tadi bertanya kepada siswa tuh. Nah, siswa pastinya akan terbuka dan siswa juga akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama nih, penghukum. Coba Bapak Ibu, kita posisi kontrol sebagai guru itu sebagai apa nih? Biasanya manajer, betul? Kamu manajer. Jadi 5 posisi kontrol restitusi ada penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau saya sendiri, saya menyadari selama ini memposisikan diri sebagai pendidik itu adalah kontrol penghukum.
Ya, mungkin Bapak Ibu juga sama pernah menghukum anak didiknya yang tidak disiplin. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Gitu kan? Pastinya kita sebagai guru. Kalau membuat rasa bersalah, bagaimana kita lakukan? Berapa kali Bu Guru bilang sama kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi dengan berkata seperti itu, pastinya siswa akan merasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, yang kita lakukan adalah, ayolah, yang tertib nak, buat Bu Guru bangga. Kali ini saja, tidak apa-apa kamu salah untuk kali ini. Berikutnya jangan lagi ya. Nah itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, pasti guru akan ngomong begini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Gitu. Kemudian kalau sebagai manajer, kita sebagai guru pasti akan bertanya kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita membantu mencari solusi tadi ya. Di sini kalau kita sebagai manajer. Nah, di sini saya punya video 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Mari kita sama-sama simak ya, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi anak-anak dikasih hukuman ya kalau melanggar aturan atau keyakinan kelas. Nah ini yang kedua. Posisi guru pembuat rasa bersalah. Ini contohnya. Ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita menegur siswa, kemudian kita bagaimana kalau misalkan kamu kenapa sih terlambat? Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya? Nanti gimana Bu Guru? Pasti ditegur sama kepala sekolah. Nah itu kan pasti anak merasa bersalah deh ya, ketika gurunya dimarahin sama kepala sekolah. Yang ketiga, contoh kasusnya
posisi teman nih, posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu sebagai teman ya. Jadi absennya selalu aman gitu ya. Tapi tetap mengingatkan kepada siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi berdasarkan video, kira-kira posisi kontrol baik apa yang mesti kita terapkan terhadap diri kita sendiri sebagai seorang guru? Apakah menghukum, memberi rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Siswa jadi teman.
Ya, itu berdasarkan persepsi Bapak Ibu ya. Tapi yang sebetulnya yang seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer yang terakhir tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dampaknya dari kelima posisi kontrol tadi. Kalau sebagai penghukum itu ada dampaknya anak menjadi pendendam. Saya dari sini ya, tidak terbaca. Kemudian tidak menyukai guru atau guru mampang tertentu. Kemudian dampak dari pembuat rasa bersalah adalah membuat siswa merasa bersalah, merasa rendah diri dan menarik diri. Kalau sebagai teman, dampaknya adalah murid bergantung pada teman tadi. Kemudian membuat siswa tidak mandiri, bergantung pada gurunya tadi. Ya, karena sini aman gitu. Jadi dampaknya murid bergantung kepada gurunya karena itu gurunya best friend sama saya, tenang aja gitu ya. Itu dampaknya dia akan tergantung kepada satu orang atau gurunya tadi. Jadi membuat tidak mandiri. Nah, kalau sebagai manajer, dampaknya adalah dia akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan dirinya sendiri. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kalau sebagai manajer, dampaknya adalah murid akan mandiri. Kemudian peserta didik juga akan memecahkan masalahnya sendiri karena dibantu oleh guru mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi yang lebih baiknya adalah kita sebagai guru, sebagai manajer posisinya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir nih, keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Kan kita di sekolah ada peraturan kelas. Nah sekarang Bapak Ibu, peraturan kelas itu harus dirubah katanya menjadi keyakinan kelas. Kenapa ya harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini misalkan begini, ketika kita akan ke kota, kita harus memakai helm. Karena itu merupakan apa? Aturan. Kalau kita tidak memakai helm nanti akan ditilang. Itu adalah aturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah kemarin saat COVID kan kita semuanya pakai masker, diwajibkan malah ya. Itu merupakan aturan. Padahal sejatinya ketika kita memakai helm itu jangan karena adanya aturan ataupun nanti hukuman ditilang tadi. Kita harus meyakini ada nilai kebajikan yang didapatkan kita ketika kita memakai helm. Apa itu nilai kebajikan yang akan kita dapatkan? Melindungi diri kita supaya selamat. Kemudian ya, Bu Nopi mah di komunikasi pakai helm tuh. Itu berarti sudah faktor dari intrinsik, sudah menyadari akan nilai kebajikan dari pakai helm. Ya, jadi ada ataupun tidak ada aturan, kita harus tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keharusan ini, misalkan pakai helm tadi ya, karena untuk keselamatan diri kita sendiri, bahwa kita sadar kalau kita ingin selamat kita pakai helm. Kemudian juga kalau misalkan pakai masker atau cuci tangan, ada ataupun tidak adanya aturan, itu harus memakai masker karena merasa sadar dengan memakai masker kita akan mendapatkan nilai kebajikan yaitu berupa kesehatan. Ketika mencuci tangan setiap hari, ketika mau makan akan mendapatkan kesehatan juga. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kedua, mencatat semua masukan peraturan-peraturan yang tadi sudah disepakati, dicatat.
Terus yang ketiganya mengganti kalimat negatif menjadi positif, karena biasanya kalau aturan itu kalimatnya negatif. Misalkan dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan, apalagi aturan kan begitu ya, kalimatnya negatif kan, tidak membuang sampah sembarangan, biasanya kalimatnya negatif. Kalau aturan itu kita ganti kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tadi selanjutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tadi kan sudah kira-kira apa saja nih peraturan kelas yang seharusnya kita pakai, yang akan kita pakai dan dikumpulkan dan disusun menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya ditinjau ulang keyakinan kelas yang sudah kita susun. Upayakan ada minimal 3-7 keyakinan. Jadi jangan banyak-banyak, Pak Ibu, nanti anak-anak juga kalau kebanyakan akan lupa, bingung ya. Apa sih keyakinan kelas kita tuh apa saja sih? Lupa kalau kebanyakan. Usahakan 3-7 lah keyakinan yang disepakati. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kalau sudah terkumpul 7 keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan, kita setujui dan tanda tangani dengan anak-anak. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu didesain sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan ditempel di dinding kelas supaya anak-anak dan kita sendiri sebagai guru mengingat keyakinan kelas apa saja yang sudah dibuat, yang sudah disetujui, sudah ditandatangani. Itu kita akan tetap ingat kalau ditempel di dinding kelas. Nah, di sini saya kemarin sudah membuat aturan kelas ya di kelas saya sendiri. Ini ada videonya. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, sekarang guru akan memberikan bikinan, ya. Untuk apa? Ya, bikinannya ini nanti kalian gunakan untuk menuliskan aturan kelas atau aturan sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Ya, setelah kalian menuliskan aturan kelas pada kelas ini, kalian menempelkannya di tempat tulis. Paham ya? Paham ya. Diberikan ya. Ya, sudah ini. Silakan kalian ingat-ingat aturan kelasnya, kemudian menuliskan aturan kelas yang kalian ingat tersebut. Kalau ingatnya satu, kalau yang dua, ya. Jadi di sini guru membagikan sticky note, kemudian anak-anak menuliskan aturan kelas yang mereka ingat pada sticky note tersebut. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu berdasarkan dari aturan sekolah atau aturan kelas yang sudah ada ya Bapak Ibu. Yang ditulis di sini ya. Ya. Boleh satu aja kalau kamu punya satu menulisnya. Ya, semua. Oke, yang selesai menuliskan kalian sudah punya. Jangan silakan kepada yang lebih ya. Jangan berarti yang selanjutnya. Ya, dituliskan di sini. Ada lagi. Ya boleh dua-dua.
Nah, setelah itu dari peraturan kelas yang sudah dituliskan, ini kalimatnya ada yang negatif, kemudian dirubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Kira-kira kalimat positifnya apa yang berikutnya? Membuli itu apa sih? Berkata kasar pada teman, mengejek teman. Kalimat positifnya apa? Kalau kita tidak membuli, kita tidak berkata kasar pada teman, berarti kita apa? Teman-teman. Apa? Iya, baik. Sisanya sekarang kita mau apa? Menghargai. Ya. Jadi tadi itu mulai dari menuliskan peraturan sekolah, ya, berdasarkan video tadi, menuliskan peraturan sekolah yang sudah ada. Setelah dituliskan, anak-anak menempelkan di papan tulis, terus dirangkum apa saja peraturan kelas yang terkadang ada yang sama, anak-anak itu menuliskannya. Setelah itu, anak-anak disuruh membuat atau mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif dari seluruh peraturan kelas yang sudah dituliskan. Kemudian dari peraturan kelas yang sudah dituliskan itu dibahas satu persatu nilai kebajikan yang akan mereka dapatkan, dan akhirnya disepakati dikukuhkan peraturan keyakinan kelas tersebut dengan ditanda tangani. Nah, setelah ditandatangani, kemudian dipantau, ditinjau ulang apakah ada peraturan atau keyakinan kelas yang mesti dirubah atau tidak. Kalau memang sudah efektif, keyakinan kelas tersebut bisa dilanjutkan, bisa dipakai keyakinan kelas tersebut sampai setahun. Nah, selanjutnya segitiga restitusi tadi ya. Ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi misalkan begini kata-katanya, berbuat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak sama ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau misalkan ada anak yang diambil pulpennya tanpa izin, mereka marah. Nah, apa yang kita katakan pada anak? Kamu berhak merasa marah, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita akan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu melakukan hal tersebut karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah kalimat-kalimat kita sebagai guru ketika menangani masalah anak yang tidak disiplin. Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik untuk melakukan keyakinan kelas. Contohnya, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian juga kita akan berkata, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang-orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat-kalimat kita ketika menangani masalah anak dengan tahapan segitiga restitusi menanyakan keyakinan kelas. Ini juga ada video contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja. Duduk. Apa kabarnya Ega? Alhamdulillah.
Kira-kira Eja tahu tidak mengapa dipanggil ibu itu ke sini? Tidak tahu, Bu. Dalam seminggu ini, menurut mengerti Eja yang bersangkutan, Eja itu tidak masuk sekolah. Bahkan dalam seminggu 3 hari tidak masuknya. Apakah itu ada? Nah, ini adalah tahap menstabilkan identitas. Eja, apa yang Eja lakukan itu merupakan kesalahan atau bukan? Iya, salah Bu. Ya, setiap manusia itu pasti pernah membuat kesalahan. Termasuk juga ibu pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi dari kesalahan tersebut kita harus belajar dan memperbaiki diri jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Iya Bu. Baik, kalau begitu kita cari solusi atas kesalahan yang sudah Eja lakukan ya. Kalau boleh tahu, Eja kenapa sering tidak masuk sekolah? Karena saya bangun kesiangan Bu. Kenapa kamu kesiangan? Karena saya main game sampai larut malam Bu. Oh begitu. Iya, Bu juga sama dengan game di anak saya. Iya, memang harus jujur. Dampak dari segitiga restitusi itu adalah anak lebih terbuka tadi ya yang kita bahas. Eja, kamu masih ingat yang kelas yang sudah kita buat pada awal tahun pelajaran? Ingat Bu. Kira-kira menurut kamu apa yang sudah kamu langgar? Disiplin masuk sekolah Bu. Iya, disiplin itu penting tidak bagi diri sendiri. Penting sekali Bu. Dengan disiplin membuat saya rajin masuk sekolah sehingga tidak ketinggalan materi pelajaran dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting. Jadi, dengan bisa kita mengatur waktu, kita dapat mengatur waktu pada waktu berpikir, pada waktu bertidur, dan dapat waktunya dalam waktu sekolah. Jadi harus bisa mengatur waktunya aja. Iya Bu, saya sangat menyesal dan minta maaf karena sering tidak masuk sekolah. Baik, karena Eja sudah bersabar dengan meminta maaf kepada ibu, beberapa kepada Eja, tapi dan satu syarat Eja akan mengulangi kesalahan kembali ya. Siap, saya akan berusaha masuk sekolah setiap hari Bu. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak maksudnya saya masuk sekolah setiap hari? Saya akan menggunakan waktu dengan baik. Saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain game sambil larut malam sehingga tidak kesiangan bangunnya dan masuk sekolah setiap hari. Kamu sudah menemukan solusi atas kesalahan yang sudah kamu lakukan, dan ibu akan bersama orang tua kamu agar kamu tidak ada kesiangan, agar kamu dapat bisa berangkat ke sekolah setiap harinya. Baik, kalau begitu Eja mulai jam 3 kelas. Baik Bu. Ya, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas ya, Bapak Ibu. Jadi mulai dari langkah menstabilkan identitas dengan menanyakan apa yang kesalahan yang sudah kamu lakukan, begitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasannya melakukan kesalahan itu apa. Dan setelah itu disambungkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas yang dia ingat, kemudian mengingat-ingat juga keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Setelah itu mencari solusinya, dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dia merasa rugi kalau misalkan sering tidak masuk sekolah. Nah, dengan dia sadar akan kesalahannya, dia akan melaksanakan disiplin dari kesadaran dirinya sendiri, tidak dikontrol dari orang lain berupa hukuman ataupun
penghargaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf kalau banyak kendala tadi pemutaran videonya karena memang terkendala sinyal ya Bu Novi ya, sinyal wifi. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyawan. Saya dari SDN Kemuning. Saya di sini sebagai teman sejawat dari Ibu Rostuti yang sekarang telah melakukan program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Dalam kegiatan ini saya sangat tertarik sekali dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Salah satunya mengenai membuat keyakinan kelas seperti yang telah disosialisasikan oleh Ibu Rostuti. Alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan yang dirasakan baik dari rekan-rekan guru maupun murid-murid yang ada di sekolah kami. Hal ini tentunya akan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Ibu Rostuti yang telah mau berbagi praktik baiknya bagi kami semua, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif dengan optimal, sehingga sekolah kita lebih maju dan lebih baik ke depannya.